Tuh, berikut ini saya mempunyai sebuah mesin printer kabel tube market marking printer ya. Itu PT 1010, buatannya putih, mereknya putih. Nah, ini printer ini dia bisa ngeprint nomor kabel dan stiker ya. Ini stiker kayak begini. Jadi stiker ini fungsinya kita misalkan untuk nama-nama panel kita, misalkan tombol, push button, kontaktor, timer apa dan sebagainya itu ya. Dan yang satu lagi itu adalah untuk ini nih, untuk tube. Jadi fungsinya untuk nomor kabel. Jadi macam ini ya. Ini saya kasih contoh nih kan. Ini kita nomor kabel ini ya. Nomor kabelnya ini. Nah, adapun cara kerja alat ini adalah sebagai berikut ya. Jadi sebelumnya kita dari awal aja kita matikan dulu. Nah, setelah kita nyalakan, nih kita nyalakan. Nah, setelah kita nyalakan itu kita pilih format aja ya, format supaya nanti apa yang sudah kita tulis itu akan terhapus. Nih ya, sudah terhapus. Tadi kita pilih, kita naikkan, baru kita enter tadi ya. Ini enternya. Nah, sebelum kita melakukan penomoran, terlebih dahulu kita setting material ini adalah ini material apa yang kita gunakan. Tadi dia ada, kalau kita pencet ini material ini ada type ya, type ini ada lagi ukurannya. Kalau saya punya type itu ukurannya 12 mili ya. Nah, karena di sini kita akan membahas yang cuman kabel, untuk nomor kabel ini, berarti ini kita abaikan. Kita pindah dengan kita menekan ini ya. Ini tombol sync tube sama tube ya. Tube ini dia ini ada ukurannya ya. Bukan tab ya, tube ya. Jadi, nah ini ada lagi ukurannya. 1/2, 4/2, 6/2. Saya biasanya pakai yang 4 ya. Lalu kita tekan enter. Nah, setelah itu kita ke size ya, size ini nanti akan muncul font size. Nah, font size ini adalah ukuran tulisannya itu. Kalau kita semakin kecil juga dia nanti font size-nya ya, tulisannya akan semakin kecil. Nah, setelah itu apabila kita sudah setuju dengan nomor yang kita tentukan, kita langsung tekan enter ya. Setelah itu ada lagi yang harus kita setel, yaitu half cup-nya ini, half cup tetap ini, baru ini ya, seklen ini ya. Nah, ini di sini auto. Nah, di sini saya jelaskan kalau dia posisi auto, maka dia kalau misalnya tulisannya itu panjang, maka dia akan batasnya itu dia sepanjang tulisannya. Jadi misalnya semakin panjang, dia akan semakin panjang juga tulisannya itu kalau kita pakai auto. Tapi kalau kita pakai nomor kabel itu sebaiknya kita pakai spesifik ini ya. Nah, ini kita tentukan kita panjangnya mau berapa. Mau misalkan kalau 22 mili itu seperti 22 mili ini. Ini contoh, sorry goyang-goyang nih, 22 mili ya. Nah, sebaiknya kita bikin adalah genap. Kenapa genap? Jadi kalau kita bikin 21, nanti dia sisi sebelahnya itu tulisannya ini nanti akan berkecil-kecil sebelah ya. Nanti tulisannya ini
ini sisi luarnya ini nanti akan pendek ya daripada sisi yang satunya, makanya kita pakai adalah 22. Nah, setelah itu kita enter. Nah, lanjut kita buat nomornya. Tadi font scalingnya sudah, lalu kita buat ya, misalkan kita bikin X1, itu X1 tuh kita bikin berapa, misalkan 1 buah ya, berarti kita ini tulisannya ini adalah 1 ya. Kalau kita mau 2 K2, lalu kita enter, ini sudah ke 2 ya, lalu kita enter lagi. Misalkan kita X2 tapi mau kita spasi A1. Nah, karena ini masih 2, sementara misalkan kita ini 2 ya, ini banyaknya tadi ripetnya 2, sementara kita yang X2 ini kita cuman mau perlu 1, maka kita pencet kembali tombol ripet itu, kita kembalikan ke 1, lalu enter, dia akan 1. Nah, yang nomor 1 tadi dia 2. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba pasangkan dia punya benda kerja yang mau kita print ya. Ntar saya pasang dulu ya. Taruh dulu. Ini tempatnya, dan ini nomor kabelnya. Ini ada lubang ya, ada lubang ini tidak kelihatan ya. Ini kita masukkan, kita jorong sampai dia keluar ini ya, keluar di sini. Ini keluar di sini. Setelah itu kita pasangkan. Ini kita pasang. Di sini ada lubang ya, ada lubang ini untuk penahannya. Jadi itu kita masukkan di sini, lalu kita tekan. Ini kita masukkan. Nah, ini untuk locknya. Lock itu kita putar berlawanan jarum jam ya. Kalau kita ingin membuka searah dengan jarum jam. Oke. Setelah itu, setelah semuanya selesai, kita tadi setting apa dan sebagainya selesai, kita sudah bisa melanjutkan ke tahap print dengan menekan slide print ini. Apabila kita tekan ini layar, nah, berarti dia ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini ya yang kita buat tadi 2, ininya 2, X1 nya 2. Ini mana nih? Ini ya, ini. Nah, ini apabila kita mau ngeprint lagi, ini kalau ini tidak bisa ditarik mundur ya, kalau locknya belum kita buka ya. Ini kalau kita langsung print, maka dia akan banyak terbuang. Dia akan terbuang mungkin sekitar segini ya. Jadi sebaiknya Anda apabila Anda mau ngeprint lagi nomor ini mau Anda print, maka sebaiknya ini Anda tarik mundur. Anda tarik mundur, lalu dikancing lagi, baru di print. Karena apa? Kalau misalnya ini tetap Anda lakukan kayak begitu, maka dia akan banyak terbuang. Nih, ya. Jadi saya ulangin lagi. Jadi untuk kalau apabila kita mau ngeprint, sebelum kita print, langkah yang ini kita pilih material dulu. Apakah kita tube, tape, shrink tube ya, shrink tube. Nah, nanti kalau ini misalnya kita pilih tab, kita boleh enter. Nanti kita pilih
kita punya sebesar berapa mili, ini lebarnya ini nih, ini lebarnya ini nih berapa mili. Kalau ini kan 12 mili ini berarti harus kita pilih 12. Jadi ini kita pilih 12 misalnya. Nah, setelah itu kalau yang untuk tab tadi ya, kalau untuk yang ini yang kita ini tadi kita pakai tube tadi. Tube ini tadi. Setelah itu kita pilih besarnya ya, besarnya size itu saya biasanya 5 ya. Setelah itu kita pilih nah ini besarannya ini ya, besarannya ini harus kita pilih juga. Ini berarti kalau kita pilih 22 mili berarti kita panjangnya kita punya yang kita buat itu adalah 22 mili. Coba kita ukur ya, seberapa panjangnya dia ya. Nah ini ya, sekitar ya kurang lebih 22 mili ya. Oke. Jadi kenapa kalau kita pakai dia auto, nah nanti ini kita coba pakai auto ya, kita pakai auto, ini juga kita kasih auto ya, dua ini kita bikin auto. Nanti kalau apabila kita pakai auto, Anda bisa lihat ini ya, ini coba kita print lagi. Nah, tulisannya jadi kecil-kecil ya, karena dia ngikutin apa yang tulisannya itu, ngikutin tulisannya ya. Dia akan pendek-pendek, akan sangat jelek kalau untuk nomor kabel ya. Nanti ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung tulisannya nih. Jadi saya sarankan itu ya, jadi kalau untuk nomor kabel kita tentukan dia berapa besarnya. Misalkan jangan kita pakai auto ya, ini kita pakai ini ya. Nah, nanti ini juga kita ganti ini auto, jangan kita, nah kita pakainya yang ada ukurannya ya, terserah kita mau panjang seberapa dia ya. Nah, demikian.